Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran coding dan AA atau kecerdasan artifisial. Ya. Hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial dengan subtopik mesin cerdas dan non cerdas. Sudah siap? Sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan. Bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Sebelum belajar kita siapkan dulu buku tulisnya. Dipersiapkan itu warna. Alat tulisnya juga disiapkan ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Tadi ada ibunya WhatsApp Marina sakit ya, kemarin juga diantarkan ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Muhammad Mikan. Dipersilakan untuk memimpin doa. Yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya Bapak
kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas pada hari ini karena kita di era modern sekarang itu banyak sekali yang berkaitan dengan robot ya. Robotik ini telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas serta meningkatkan keselamatan di berbagai sektor kehidupan manusia ya, seperti industri, rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan pertanian juga sekarang itu menggunakan robotik atau kecerdasan artifisial ya, menggunakan AI. Jadi kita harus mempersiapkan diri sejak ini untuk mengetahui mesin cerdas dan non cerdas ya. Karena setelah yang kita pelajari minggu lalu ya mengenai kecerdasan artifisial dibandingkan dengan kecerdasan manusia ya, makanya kalau manusia bisa membedakan gambar kucing atau hewan kucing, mana foto kucing atau anjing hanya melihat dari beberapa kali di dunia nyata ya. Tetapi kalau kecerdasan artifisial itu membutuhkan ribuan gambar kucing dan anjing untuk bisa mengenali perbedaannya secara akurasi tinggi. Itu menurut Bapak Adrianto ya. Jadi sesuai dengan apa yang mesin itu pelajari gitu ya. Karena kita sekarang itu mempelajari tentang mesin learning atau mesin cerdas dan non cerdas. Jadi meskipun HA dapat menjadikan sangat pintar dalam tugas-tugas tertentu, kemampuannya tetap terbatas karena tidak memiliki akal, intuisi, dan kreativitas seperti kita, seperti layaknya manusia ya. Namanya juga hanya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial ya. Jadi kita akan melakukan pembelajaran kali ini mengenai mesin cerdas dan sebelumnya kalian tahu anomali? Tahu. Pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Bagaimana anomali ini dibuat? AI atau kecerdasan artifisial ya. Kalian sudah tahu ternyata ya apa itu AI, bagaimana cara membuat gambar seperti ini. Apakah kalian pernah melihat alat-alat seperti ini? Nanti kita akan membedakan mana alatnya yang cerdas, mana alat non. Ada apa itu? Laptop, mesin cuci, kipas angin, ya, terus kalkulator, ada Android TV seperti ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati video pembelajaran. Peserta didik dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Jadi pada kegiatan nanti yang ini, yang kedua kegiatan melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin cerdas dan non cerdas dan contohnya dengan benar. Yang ketiga melalui demonstrasi, peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 3 ini. Ya, siap? Aktivitas pembelajarannya nanti kita akan menyimak video pembelajaran. Kemudian nanti kita akan berdiskusi kelompok. Ya, kelompoknya yang sudah kita tentukan biasa. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, nanti pada saat kegiatan diskusi ininya mejanya bisa disesuaikan ya. Nah, terakhir nanti di kegiatan aktivitas 2 ada demonstrasi menggunakan aplikasi anime dongeng ya. Kita akan membuat animasi ya, dari gambar yang kalian buat sendiri supaya gambar itu bisa bergerak. Ya, siap?
Siap ya. Kita simak video yang telah Bapak siapkan mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan menghilang? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri. Jadi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal ya, bahkan sudah menggunakan. Seperti apa contohnya? Yang mesin cerdas. Jadi mengapa mesin dikatakan cerdas? Ya, karena mempunyai kemampuan belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama yang berulang. Jadi disebut dengan istilah IPO. IPO ini input, proses, output. Input adalah masukan, proses, kemudian output keluaran. IPO, input, proses, output. Masukannya bisa berupa apa? Pertanyaan, perintah suara, teks, gambar. Kalau tadi yang menggunakan Google Assistant, apa yang digunakan datanya? Perintah suara. Kalau membuat gambar, yang dari gambar, ya, contohnya nanti kita akan mendemonstrasikan cara membuat animasi. Ya, kita membuat inputnya berupa gambar yang kalian buat dirubah menjadi animasi. Diproses menggunakan algoritma kecerdasan artifisial dan nanti akan menghasilkan bisa berupa keputusan, hasil karya seni, prediksi atau desain. Ya, contohnya tadi di Google Assistant Bapak bisa mencari, tolong carikan tempat makan yang terfavorit di Ciamis. Nanti Google Assistant itu bisa memberikan saran mana saja rumah makan yang favorit di Ciamis, bahkan sampai lengkap dengan petanya, dengan maps-nya. Itu kalau Bapak mau mengunjungi tempat tersebut. Tuh ya. Kepikiran gak sih bagaimana para animator zaman dulu membuat animasi atau kartun? Nah, jadi gini guys, pembuatan kartun zaman dulu melibatkan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik cel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan. Setiap karakter yang digambar akan dipasang secara berurutan di atas latar belakang, menciptakan ilusi gerakan ketika sel-sel itu dijepit bersama.
Setelah semua adegan telah tersusun, maka akan dilakukan perekaman menggunakan kamera film. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemberian sound effect dan musik agar menjadi lebih menarik, yang pada akhirnya menghasilkan animasi atau kartun yang masih enak ditonton sampai sekarang. Tapi kalian Ternyata animasi itu tidak semudah yang kita bayangkannya. Zaman dulu harus menggambar bahkan ratusan bahkan ribuan gambar yang dibuat oleh seorang animator untuk bisa menghasilkan satu buah adegan gambar seperti tadi. Nah, kalau sekarang kita bisa dimudahkan oleh yang namanya. Sebelum berdiskusi, ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup silakan duduknya untuk berkelompok. Dudukkan ya. Bapak sudah siapkan lembar kerjanya. Silakan dibaca instruksinya, ditulis dulu anggota kelompoknya. Kemarin Bapak sudah menginformasikan untuk membawa alat-alatnya, ada lem dan gunting. Siap? Diisi dulu anggotanya. Ya, digunting. Dipotong-potong. Ya, boleh gitu. Sudah ada guntingnya ya? Sudah diisi? Sudah lengkap? Sudah pedenya? Kalau sudah, kita presentasikan hasil diskusinya untuk aktivitas pertama. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 2, 3 dan 4 siap-siap untuk menanggapi apakah ada yang salah dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan, siapa yang akan berbicara? Ya. Kalau tinggali sampai tinggalkan ke arah jangan. Iya, coba lihat tuh. Mesin cerdas apa saja itu? Ada apa saja? Meta AI. Terus Google Maps, YouTube, mobil apa itu teh? Mobil otonom ya, mobil yang tanpa supir. Apalagi? Ada WhatsApp, ada TikTok, ada handphone. Silakan, ada yang tidak sama dari kelompok yang lain. Mungkin ada kelompok 2 ada yang tidak sama, silakan. Mungkin di mesin Ya, mesin WhatsApp, mungkin di kelompok kami ada di non cerdas. WhatsApp ada di non cerdas. Kata kelompok 2 WhatsApp ada di non cerdas. Bagaimana menurut kelompok yang lain? WhatsApp. Ya. Di WhatsApp ada tanya meta. Kita bisa mencari data dari tanya meta. Berarti mana? Cerdas. Bagus ya, bagus yang kelompok 1 yang betul. Ada lagi, lihat yang non cerdas. Coba lihat, ada yang salah tidak menurut kalian? Tuh. Ada apa itu?
kipas, kulkas, Mobile Legend, pembersih debu otomatis itu menggunakan daya cerdas atau non cerdas? Ya, cerdas ya. Kurang tepat berarti yang mesin non cerdas boleh nanti dirubah itu ya itu. Ada lagi? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Diperlihatkan kepada temannya. Ayo. Mesin cerdas, lihat mesin cerdasnya. Nah, ada metal, otomatis, ya, alat pembersih otomatis, WhatsApp dan TikTok menggunakan rekomendasi ya, bagus. Mesin non cerdasnya, ya, ya apa lagi? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kita lakukan aktivitas kedua, yaitu menggambar animasi. Ya, sebelumnya lihat dulu itunya. Perintahnya dibaca dulu perintahnya. Ya. Buatlah gambar animasi salah satu teman kalian. Gambar laki ya. Gambar Ada gambar alur. Jangan ngasih krem atau nanti. Balikin dah, Pak. Memancing. Kan lo ibu. Tidak, bukan. Hari buka, we. Foto konjak. Di si Paris. Foto dulu. Superai. Bapak. Silakan upload filenya. Sudah tadi download ya. Nah, stop. Klik. Nah, open.
Next. Next lagi. Next lagi. Hasil dievakuasi. Nah, tinggali. Nah, tos next lagi. Lampu merah. Next lagi. Nah, itu yang tadi next. Nah, itu lagi proses ya. Nah, berhasil. Sudah kepinjam geser gua. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah bisa membedakan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Kemudian tadi kita sudah mendemonstrasikan membuat gambar animasi. Ya, sudah berhasil? Sudah berhasil. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Nah, kalau sudah, Bapak akan bagikan evaluasi. Ya. Kalau dibagikan. Diisi, diberi nama, kemudian diisi ya. Diberi nama, kemudian diisi A, B, atau C menurut jawaban kalian. Jangan mencontek. Waktunya 1 menit. Kelas 6. Baik. Sudah ya. Minggu depan kita belajar lagi. Minggu depan kita sudah selesai melaksanakan evaluasi. Minggu depan kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kecerdasan artifisial. Ditutup dengan baca hamdalah alhamdulillah. Subhanakallahumma. Tepuk tangan.